Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang fikih puasa. Ya. Selanjutnya pelajaran kita adalah bima yathbutus syahru. Apa metode untuk menetapkan awal bulan Ramadan? Metode untuk menetapkan awal bulan Ramadan atau untuk memulai berpuasa itu pakai metode apa? Disebutkan dalam kitab ini, yathbutu syahrul Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin au ikmali iddati Sya'ban 30 yauman. Bulan Ramadan ditetapkan awalnya dengan melihat hilal, walaupun yang melihat hanya satu orang yang adil, atau menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ini cara menetapkan awal bulan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah ada dua cara. Pertama dengan melihat hilal atau yang biasa kita sebut dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan sabit di awal bulan. Dari kata halla yahullu, hilal. Halla itu artinya awal. Halla yahullu hilalun artinya awal. Awal sesuatu. Awal sesuatu namanya halla yahullu. Maka awal bulan itu disebut hilal. Nah, ini yang biasa kalau di negara kita ditetapkan melalui sidang itsbat. Itsbat itu artinya penetapan bahwa hilal itu terlihat atau tidak terlihat. Kalau dia terlihat, maka dimulailah bulan Ramadan. Kalau dia tidak terlihat, maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Ini namanya ru'yah, metode ru'yah. Yang kedua, metode ikmal atau istikmal. Ya, pertama metodenya dengan metode ru'yah. Ya, bukan ruqyah. Bukan pakai qaf, pakai kaf, ya, pakai hamzah. Ru'yatul hilal. Yang kedua, metodenya ikmal atau istikmal. Ikmal artinya menggenapkan. Apa yang digenapkan? Yang digenapkan adalah jumlah
bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, begitu juga metode menetapkan Idul Fitri. Ya. Jadi sama metodenya, pakai ru'yah. Melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka yang digenapkan bulan Ramadan. Ya. Karena untuk menetapkan bulan Syawal, yang diru'yah adalah awal bulan Syawal. Ya. Kalau tidak terlihat, maka bulan Ramadan yang sudah 29 digenapkan menjadi 30. Ya. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Tara an-nasu al-hilala. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shama wa amara an-nasa bisiyamihi." Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tara an-nas, orang melihat hilal. Taro'a, pergi melihat. Ya. Tapi tidak semua orang yang lihat. Melihat hilal itu tidak gampang. Ya. Kadang pergi melihat hilal bertahun-tahun tidak pernah lihat. Karena itu yang melihat itu orang-orang yang memang tahu caranya. Fa akhbartu Rasulullah, maka aku mengabarkan kepada Rasulullah anni ra'aituhu, bahwasanya aku melihatnya. Jadi Ibnu Umar pernah melihat hilal di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi ini dia punya metodologi. Pertama, ada orang melihat hilal, kemudian melapor kepada Rasulullah. Rasulullah melihat orang itu adil, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang juga berpuasa. Ya, kalau sekarang alurnya begitu. Ada orang melihat hilal, maka orang melihat hilal itu melaporkan kepada pemerintah. Kalau di kita itu Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama mengklarifikasi tentang orang tersebut. Apakah diterima pengakuannya atau tidak. Kalau diterima, maka Kementerian Agama kemudian mengumumkan bahwa berdasarkan penglihatan orang tersebut, besok kita akan berpuasa. Begitu alurnya. Ya. Seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar melihat, tapi bukan dia menentukan. Ibnu Umar melihat, kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika itu sebagai pemimpin, ya, pengambil keputusan. Jadi dia laporkan, kemudian Rasulullah melihat, ternyata yang bilang ini Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar kan orang terpercaya, orang adil. Ya. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan orang atau mengumumkan kepada manusia untuk berpuasa. Baik. Kemudian hadis kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman.
Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya. Dan apabila ghumma, tertutup, apabila hilal tersebut tertutup atas kalian, maka genapkanlah jumlah Sya'ban 30 hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Rasulullah bersabda, puasalah dengan melihatnya. Ya, melihat sini maksudnya melihat hilal. Dan hilal itu dilihat kapan? Ketika tenggelamnya matahari. Ya, jadi ketika tenggelamnya matahari, bulan dilihat di sebelah mana? Di ufuk timur atau ufuk barat? Orang melihat hilal ke barat atau ke timur? Hah? Kalau ke timur matahari terbit dong. Hah? Ke barat. Karena dilihat pada saat matahari tenggelam. Matahari tenggelam di barat atau di selatan? Barat lah. Ya. Jadi melihat hilal itu mengarahkan pandangan ke barat. Pada waktu maghrib. Kalau ke timur pada waktu apa? Subuh. Ya. Dan tidak ada orang melihat hilal pada waktu subuh. Ya. Melihat hilal pada waktu maghrib. Jadi ke barat. Pandangannya ke barat. Nah. Maka kalau kita lihat, maka puasa. Begitu juga berbuka atau Idul Fitri. Ya. Berbuka di sini maksudnya bukan berbuka setiap hari. Ya. Karena kalau berbuka setiap hari, tidak melihat bulan. Yang dilihat matahari sudah tenggelam atau tidak. Ya. Karena waktu maghrib itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Jadi kita mengawali bulan itu dengan melihat bulan. Tapi kalau berbuka setiap hari, yang dilihat bukan bulan, tapi matahari. Ya. Jadi bulan dan matahari ini menjadi dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai patokan untuk beribadah kaum muslimin. Nah, kalau sholat patokannya apa? Matahari. Ya. Kapan matahari terbit atau pada fajar shadiq adalah cahaya matahari. Kemudian kalau zuhur, ketika matahari sudah mulai tergelincir ke barat. Ya. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayangan sesuatu sama dengan panjang aslinya. Ya. Jadi sampai matahari ke barat, bayangan sesuatu sampai dengan panjangnya sama dengan panjang aslinya. Itu waktu akhir zuhur atau waktu awal asar. Ya. Jadi awal asar adalah ketika bayangan sama panjang dengan aslinya. Kemudian asar sampai matahari berwarna kemerah-merahan. Ya, sampai menguning ya, atau sampai menguning. Sampai kuning sekali, karena itu dekat-dekat tenggelam. Ya. Kemudian maghrib, awalnya adalah ketika matahari sudah tenggelam. Tenggelamnya di ufuk barat atau timur? Ufuk barat. Sampai hilangnya asyafaq. Ya. Waktu maghrib itu sampai hilangnya asyafaq. Warna jingga yang ada di barat. Kalau warna jingga itu hilang, maka sudah masuk waktu isya, karena sudah gelap. Nah itu ukuran sholat. Tapi kalau ukuran puasa dan ukuran haji. Ya. Puasa dan haji. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.
Jadi puasa Ramadan awalnya melihat hilal, akhirnya melihat hilal. Nah, begitu juga haji. Haji juga ditentukan melalui melihat hilal. Karena haji itu kan intinya yaitu wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu ditentukan dengan melihat hilal. Kapan tanggal 9 Dzulhijjah? Nah, di situlah wukuf. Baik. Jadi sholat Idul Adha juga ditentukan melalui melihat hilal. Baik. Fa'in gumma. Nah, kalau dia tertutup. Ya. Kalau tertutup. Di hadisnya mengatakan kalau tertutup. Artinya bulannya sudah ada, tapi tertutup. Tertutupnya dengan apa? Apa saja yang menghalangi pandangan kita melihat hilal? Bisa hujan, bisa awan, ya, bisa cuaca. Ya. Jadi dia tertutup, bukan tidak ada bulannya. Ya. Tapi bulannya ada, tapi tidak mungkin untuk dilihat. Ya. Makanya kalau di kita itu ada istilah imkanur ru'yah. Ya. Imkanur ru'yah itu artinya kemungkinan bisa dilihat. Kemungkinan bisa dilihat. Ya. Maka kalau tertutup, kata Rasulullah SAW, kalau tertutup bulan itu, tidak terlihat dia. Ya, tidak terlihat, sudah dilihat. Sudah tanggalnya, sudah pas tanggalnya. Ya, apa namanya, awalnya sudah pas perkiraannya. Secara hisab, secara hitungan memang sudah tanggal itu. Tapi ketika dilihat, bulan tidak terlihat, tertutup. Maka kata Rasulullah SAW, genapkanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ini jelas hadisnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala At-Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Ya. Berkata Imam At-Tirmidzi, dan amal yang dilakukan berdasarkan hal seperti ini menurut aktsaru ahli ilmi, mayoritas para ulama. Ya, jadi berdasarkan hadis ini dilakukan metode mengawali Ramadan dan mengakhir Ramadan, dan hal ini berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai sekian tahun setelah itu. Sampai zaman tabi'in masih pakai ru'yatul hilal. Ya. Jadi pada zaman as-salafus saleh menggunakan ru'yatul hilal. Ya. Nanti terjadi masalah ketika apa? Ketika wilayah kekuasaan kaum muslimin makin luas. Ya. Makin luas. Sampai Syam. Madinah dan Syam itu kan jauh. Jadi orang ada nanti namanya hadis, namanya Quraib. Quraib itu dia mengawali Ramadannya di Syam. Kemudian dia pertengahan Ramadan pergi ke Madinah. Jadi dia Idul Fitri di Madinah. Ya. Kemudian ternyata sampai di Madinah orang belum Idul Fitri. Karena apa? Karena ternyata di Syam melihat bulan lebih dulu. Artinya ketika di ru'yah hilalnya di Syam terlihat, tapi di Madinah tidak terlihat. Ya. Maka orang di Syam, karena mereka melihat, mereka puasa. Di Madinah karena tidak melihat, akhirnya menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka ketika Quraib tiba di Madinah, ya, dia punya puasa sudah genap 30. Kemudian
Orang Madinah belum, ya, karena duluan 1 hari. Maka dia mau Idul Fitri, tapi orang belum Idul Fitri, masih puasa. Kan dia dari Syam itu, kalau hitungan dia sudah 30 dia punya. Hari ini misalnya 30. Ya. Besok dia akan Idul Fitri otomatis. Karena tidak ada hari 31. Ya, dalam hitungan Hijriah, hari itu cuma 29, 30. Dia punya sudah 30. Dia bilang besok sudah Idul Fitri. Ya. Ternyata orang Madinah hari itu baru 29. Dan ketika diru'yah tidak terlihat, maka digenapkan mereka punya puasa. Dia bilang, kenapa tidak pakai ru'yahnya Muawiyah? Muawiyah yang di Syam itu. Kenapa tidak pakai ru'yah sana? Kenapa tidak sama-sama? Nah, Ibnu Abbas mengatakan, seperti itulah kita diajar oleh Nabi. Jadi masing-masing daerah punya ru'yah. Makanya ada istilah ikhtilaful matali'. Ada istilah ikhtilaful matali'. Apa itu matali'? Matla'. Ya. Matla' itu singkatnya perbedaan terbitnya bulan. Ya, perbedaan terbitnya bulan. Ada yang sudah terbit, ada yang belum. Ya. Maka itu akan mempengaruhi, ada yang sudah melihat, ada yang belum. Ya. Akhirnya orang puasa tidak sama-sama. Jadi suatu wilayah dengan wilayah yang lain puasanya tidak sama-sama. Antara Syam dan Madinah. Ya, Syam duluan, Madinah belakangan. Karena melihatnya sama-sama melihat di hari yang sama, tapi satu tidak melihat, satu melihat. Kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa bisa di Syam melihat, di Madinah tidak lihat? Karena itu tadi perbedaan perbedaan terbitnya bulan atau derajat ketinggian bulan itu beda. Ya, karena bulan itu dilihat dia harus ada di atas ufuk. Ya, kalau ini ufuknya bumi sana, bulan dilihat kalau dia sudah di atas. Ya, di atas itu pun harus derajat tertentu. Ya. Kalau di bawah tidak melihat, karena bulan itu kan posisinya ketika ada situ matahari di bawah. Ya. Matahari di bawah. Jadi kalau matahari dan bulan masih dekat jaraknya, cahaya matahari ini masih menutupi bulan. Paham? Ya. Tapi kalau mataharinya sudah jauh, nah ini, atau mataharinya tenggelam, ini bulan masih jauh, masih di atas dia. Ya. Maka cahaya matahari ini dia membuat bulan itu tidak tertutup semua. Ya. Paham? Maka yang kelihatan cuma sedikit. Jadi yang kelihatan sedikit itu bulan, yang lain tertutup dengan cahaya matahari. Paham? Ya. Dan yang ketika terlihat itu bulannya harus menghadap, dia punya bulan sabit harus menghadap ke atas. Ya. Harus menghadap ke atas. Kalau dia menghadap ke bawah begini, ya, berarti itu bukan bulan sabit, tapi bulan tua. Akhir bulan tua, bukan awal bulan. Yang awal bulan itu kalau dia menghadap ke atas, gitu. Modelnya. Itu namanya hilal. Nah, ya, kemudian berapa orang yang boleh diterima penyaksiannya? Ya, qalu tuqbalu syahadatu rajulin wahidin fis siyam. Wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa qala an-Nawawi wa huwa al-asah. Ya.
untuk mengawali bulan Ramadan diterima persaksian satu orang laki-laki yang adil. Ya, jadi kalau untuk memulai puasa cukup ada satu orang yang mengatakan saya melihat. Dan orang ini tentu orang Muslim ya. Ya, karena Nabi SAW ketika ada orang yang datang mengaku melihat hilal, beliau bertanya, kamu bersyahadat atau tidak? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, orang itu mengatakan, "Na'am." Ya. Ya, jadi kamu bersyahadat atau tidak? Dia bilang bersyahadat atau orang Muslim. Ya, maka beliau mengatakan kalau begitu diterima. Ya, jadi yang diterima persaksiannya adalah orang yang beragama Islam. Ya, syaratnya Muslim. Jadi untuk mengawali bulan Ramadan cukup satu orang yang mengatakan melihat. Ya, cukup satu orang. Ya, apalagi 2 orang, apalagi 3 orang, tentu lebih meyakinkan. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Mubarak dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan Imam An-Nawawi mengatakan wahwal ashah. Dan ini adalah pendapat yang paling rajih, pendapat yang lebih rajih, lebih sahih. Wa amma hilalu Syawal fayathbutu bi ikmali iddati Ramadan 30 yawman wa la tuqbalu fihi syahadatul adil wahid inda ammatil fuqaha. Sedangkan hilal Syawal maka ditetapkan dengan persaksian 2 orang saksi. Ya. 2 orang saksi. Jadi Syawal minimal 2. Ramadan 1. Boleh. Nah, kalau Syawal, kalau yang menyaksikan cuma 1 orang, ya, kalau yang menyaksikan hilal Syawal cuma 1 orang, maka di metodenya apa? Digenapkan jadi 30 itu bulan tetap. Ya. Karena hilalnya Syawal syaratnya harus disaksikan oleh dua orang. 2 orang adil, laki-laki. Ya. Dan harus laki-laki. Ya. Ini syaratnya tentu. Dan syarat ini kan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Jadi kalau cuma 1 orang yang menyaksikan hilal Syawal, maka persaksiannya tidak cukup. Ya. Jadi persaksian tidak cukup kalau Syawal itu 1. Jadi harus 2. Kalau cuma 1, maka tetap Ramadannya digenapkan jadi 30. Nah, begitu ya. Jadi perbedaan metode menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Kenapa bisa beda begitu? Kenapa Ramadan cukup 1, kemudian Syawal harus 2? Karena apa? Karena kalau satu untuk Ramadan itu kita mengawali ibadah puasa. Ya. Tapi kalau untuk mengakhiri, dia harus lebih yakin. Karena kita sedang ibadah, tiba-tiba 1 orang bilang saya lihat hilal, kita batalkan. Sementara kita sedang berpuasa. Kalau di awal Ramadan kan kita belum puasa. Kita belum puasa, jadi belum memulai ibadahnya. Maka boleh 1. Kalau mengakhiri ibadahnya harus 2. Ya, harus 2. Karena kalau 1, maka kalau kita batalkan puasa, ternyata persaksian 1 itu tidak kuat. Ya. Maka artinya kita membatalkan sesuatu yang harus kita puasakan. Ya. Dampaknya apa? Nah, kita harus qadha nanti itu. Ya. Harus diqadha karena dibatalkan. Dibatalkan karena persaksian 1 orang. Ya, jadi ini perbedaannya kenapa awal puasa 1 dan awal Syawal 2. Ya, supaya untuk lebih meyakinkan kita karena kita sementara berpuasa, beribadah,
Untuk membatalkannya ya, harus dengan sesuatu yang diyakini betul-betul memang sudah awal Syawal. Ya. Ini adalah pendapat ammatul fuqaha. Ya. Jadi mayoritas umumnya para fuqaha berpendapat seperti ini. Washtaratu an yashhada ala ru'yatihi ithnani dhawa adlin illa Aba Thawr fa innahu lam yufarriq fi dhalika baina hilal Syawal wa hilal Ramadan. Wa qala yuqbalu fiha syahadatul wahid al-adad. Ya, jadi mayoritas para ulama mensyaratkan dua orang yang adil. Walaupun Al-Imam Abu Thawr ini punya pendapat berbeda. Beliau mengatakan tidak ada bedanya antara awal Syawal dan awal Ramadan. Tetap menggunakan satu orang yang adil pun boleh diterima. Tapi ini pendapat sebagian kecil para ulama. Ya, karena sebagian besarnya berpendapat atau mayoritasnya berpendapat bahwa satu itu untuk awal Ramadan, dua untuk awal Syawal atau akhir Ramadan. Wa qad ihtajja Abu Bakr Ibn al-Munzir bin iqad al-ijma' ala wujubil fitri wal imsaki anil akli biqaulin wahid. Fawajaba an yakuna al-amru kadzalik fi dukhul asy-syahri wa khurujihi. Idh kilahuma alamatun tafsilu zaman al-fitri min zaman as-shaum. Yang berkata Imam Abu Bakar Ibn al-Munzir bahwa ada ijma' yang mewajibkan al-fitri. Ya, al-fitri artinya berbuka, wal imsak anil akli. Ini pendapat orang yang mengatakan boleh menggunakan satu saksi atau satu orang yang melihat. Ya. Biqauli wahid dengan persaksian satu orang. Maka wajib diaplikasikan seperti itu pada saat awal pada saat masuknya bulan atau keluarnya bulan. Ini pendapat mereka. Jadi itu cara menentukan awal Ramadan. Baik. Kemudian selanjutnya, man ra'al hilal wahdahu. Nah, ini ada masalah. Bagaimana kalau orang melihat hilal tetapi persaksiannya tidak diterima? Ya. Ittafaqat a'immatul fiqhi ala anna man absara hilal as-shaum wahdahu an yasum. Wa khalafa ata' faqala la yasumu illa bi ru'yati ghairihi ma'ahu. Wa ikhtalafu fi ru'yatihi hilal Syawal. Wal haqqu annahu yuftiru kama qala Syaukani kama qala Syafi'i wa Abu Thawr. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aujaba as-shauma wal fitri lirru'yah. Wa ru'yatu hasilatun lahu yaqinan. Wa hadha amrun madaru his fala yahtaju ila musyarakah. Ya, jadi bagaimana kalau orang sudah melihat hilal? Ya. Kemudian dia melaporkan tapi tidak diterima persaksiannya. Apakah dia wajib puasa atau tidak? Nah, ini ada khilaf para ulama. Pertama, kalau dia melihat hilal awal Ramadan. Kalau dia melihat hilal awal Ramadan, maka ada ittifaq para imam fikih, dia berpuasa sendiri. Jadi orang yang melihat itu dia puasa sendiri. Apabila persaksiannya tidak diterima. Ya, mungkin karena dilihat tidak adil. Ya. Dilihat tidak adil dia. Apa tidak adil itu?
Adil di sini lawan dari kata fasik. Ya, orang yang tidak fasik. Tapi ada pendapat Atha, wa khalafa Atha. Atha ini namanya Atha bin Abi Rabah, imam dari kaum tabi'in di Mekah. Ya. Beliau mengatakan la yasum. Kalau cuma dia sendiri yang lihat, dia tidak boleh puasa. Dia harus mengkonfirmasi penglihatannya itu dengan penglihatan orang lain. Ini kata Imam Atha. Beliau mengatakan kalau orang melihat hilal dan cuma sendiri dia lihat, maka dia harus tanya apakah ada orang lain yang melihat hilal atau tidak. Kalau tidak ada orang lain yang melihat, berarti dia cuma melihat sendiri saja. Kata beliau, dia tidak boleh puasa. Ya. Itu artinya penglihatannya tidak terkonfirmasi. Ya. Ya, bisa jadi bukan hilal yang dia lihat. Bisa jadi. Ya. Makanya dia tidak boleh langsung puasa. Dia harus mencari orang lain apakah ada orang yang sudah melihat atau tidak. Nah, ini kalau dia melihat hanya sendiri. Nah, bagaimana kalau hilal Syawal? Nah, tadi itu hilal Ramadan. Ya. Kalau hilal Ramadan yang dia lihat, menurut sebagian besar para ulama, dia puasa sendiri. Ya, karena dia itu sudah yakin. Ya, sudah yakin dengan penglihatannya dia. Dia lapor kepada pemerintah misalnya, tapi tidak diterima persaksiannya. Maka dia puasa sendiri. Ya. Dan tidak mengajak orang lain. Ya, karena orang lain tidak melihat. Yang melihat cuma dia. Ya, tidak mengajak kepada orang lain. Ya, dia saja yang puasa, yang melihat itu saja. Kemudian kalau hilal Syawal, ya, kalau hilal Syawal, maka berkata Imam Asy-Syafi'i dan Abu Thawr, kalau dia melihat hilal Syawal, maka dia berbuka. Ya. Maka dia berbuka sendirinya. Karena dia sudah melihat, sudah yakin. Tapi apakah dia sholat Idul Fitri? Sholat atau tidak? Tidak. Karena Idul Fitri harus jamaah. Kalau dia sholat sendiri, tidak ada jamaahnya. Siapa ini? Karena Idul Fitri itu disunnahkan untuk berjamaah. Jadi dia berbuka, boleh berbuka. Kalau dia sudah lihat. Tapi dia punya persaksian tidak diterima oleh yang berwenang. Ya. Maka dia puasa sendiri, tidak puasa sendiri. Berbuka sendiri, puasa sendiri, berbuka sendiri. Nah, nanti dia Idul Fitri ikut kaum muslimin, kalau sudah Idul Fitri ikut berjamaah bersama mereka. Nah, baik. Ini tentang cara menentukan metode awal bulan. Kemudian ada di dunia modern ada metode hisab. Metode hisab itu ada menghitung, pakai hitungan. Hitungan apa namanya? Astronomi, ilmu astronomi. Atau ilmu falak namanya. Jadi bisa dihitung itu kapan matahari ada rumus-rumusnya. Kapan matahari di atas ufuk, kapan matahari di bawah ufuk. Berdasarkan peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi. Jadi kan benda-benda langit termasuk bumi itu berputar-putar terus. Ya. Berputar, kemudian bumi dan bulan mengelilingi matahari. Jadi ketika mengelilingi matahari, ya, ada kalanya bulan dan matahari itu ada di garis yang sama. Ya.
ada di garis yang sama. Jadi bumi, matahari, bulan. Kalau ada di satu garis begitu, bulan tidak terlihat oleh matahari, maka terjadi gerhana bulan. Ya. Nah, ada kalanya matahari di luar, bulan di tengah. Ya. Berarti yang terjadi gerhana matahari. Ya. Jadi kalau kita lihat gerhana matahari itu, kita tidak lihat matahari karena apa? Karena ada bulan yang menghalangi. Ya. Tapi bulannya sendiri tidak terlihat juga. Ya. Ya. Nah, itu kan dia berputar-putar terus. Maka itu bisa dihitung, ada caranya. Ya. Kapan matahari dekat dengan bulan, kapan bulan dekat jauh dari matahari dan seterusnya. Ini namanya ilmu hisab. Ya. Maka di negeri kita di Indonesia dua-duanya ini dipakai. Ya. Ilmu hisab dipakai, ru'yah juga digunakan. Maka ada yang menggunakan hisab, dan hisab itu juga banyak dia punya cabang-cabang. Ada hisab namanya hisab wujudul hilal. Ya. Ada hisab imkanur ru'yah. Ya. Jadi berdasarkan ini berbedalah berpuasanya orang Indonesia. Ada yang pakai mazhab hisab wujudul hilal. Wujudul hilal itu artinya keberadaan hilal di atas ufuk. Jadi kalau hilal di atas ufuk, dalam hitungannya sudah di atas ufuk, berarti dia sudah tanggal 1. Tanggal 1 bulan baru. Nah, maka kalau tanggal 1 bulan baru berarti sudah boleh puasa. Karena puasa itu tanggal 1. Ya. Puasa itu tanggal 1 menurut mereka. Ya. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, hisab imkanur ru'yah. Nah, imkanur ru'yah itu artinya bulan itu bukan hanya di atas ufuk yang dilihat, yang dipatokan, jadi patokan. Tapi di atas ufuk tambah bisa dilihat. Ya. Kalau tidak bisa dilihat tetap digenapkan. Nah, jadi namanya mazhab imkanur ru'yah. Ya. Yaitu dimungkinkan untuk dilihat. Nah, kalau Kementerian Agama itu menggunakan dua-duanya. Jadi hisab itu sebagai acuan dan sebagai dasar penetapan kapan kita melihat hilal. Kemudian ru'yah itu sebagai ketetapan. Jadi penentu awal Ramadannya pakai ru'yah. Tapi untuk mengawali, untuk mengetahui kapan harus melihat, itu pakai hisab. Jadi dua-duanya digunakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Sedikit lagi. Poin selanjutnya, arkanus saum. Ya, rukun-rukun puasa. Ya, seperti sholat ada rukunnya, puasa juga ada rukunnya. Lis-siyami ruknani tatarakkabu minhuma haqiqatuhu. Ya, puasa itu punya 2 rukun. Yang dengan 2 rukun itu hakikat puasa bisa diwujudkan. Pertama, al-imsaku 'anil mufattirat. Ya. Al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Rukun pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Ya. Rukun yang kedua an-niyah. Niat, ya seperti yang kita sebutkan dalam definisi, ya. Definisi puasa al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyah. Ya. Jadi 2 rukunnya. Pertama, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat batal puasa. Kemudian yang kedua, niat.
Rukun yang pertama dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah. Ayat 187. Ya. Allah mengatakan, "Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu" apa? Wa kulu washrabu. Terus hatta terus nah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah, itu ayat 187 Al-Baqarah. Kulu washrabu, makan dan minum sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad, ya, benang putih. Minal khaytil aswad minal fajar. Benang putih dari benang hitam. Nah, ini dimaksudnya apa? Benang putih, benang hitam. Ya. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengambil dua benang. Benang putih, benang hitam. Baru simpan di bawah bantal. Ya. Tidak muncul-muncul itu. Benang hitam, benang putih. Mana ini? Kapan kita orang mulai puasa? Ini benang tidak muncul-muncul. Maka Rasulullah bilang bukan itu, bukan benang yang begitu. Ya. Benang hitam dan benang putih maksudnya benang putih itu adalah cahaya fajar shadiq. Ya. Cahaya fajar shadiq, benang hitam gelapnya malam. Ya. Jadi ini bahasa kiasan. Ya. Jadi maksudnya makan minum sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar berarti tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Berarti sudah mulai puasa. Mulai puasa ketika terbitnya fajar. Ya, fajar shadiq itu yang kita jelaskan kemarin. Dan fajar shadiq itu disebut sebagai al-khaytul abyad. Ya, benang putih. Diibaratkan benang putih karena apa? Karena dia memang cahaya putih di ufuk timur ketika ketika malam masih terasa, masih agak gelap. Ya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, sampai jelas ada benang putih di antara kegelapan hari itu. Ya. Dan itu cahaya putih itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Ya, diibaratkan dengan al-khaytul abyad. Ya. Benang putih. Karena dia melintang dari mana? Dari utara ke selatan, seperti garis begitu. Ya. Ini garis ini tambah lama, tambah besar, jadi terang. Ya, jadi awal harinya itu dilihat dengan benang putih. Kemudian wa atimmus siyama ilal lail. Dan kemudian setelah menahan diri dari makan itu, maka pertahankan siyam, ya, pertahankan menahan diri dari makan itu sampai malam. Ya. Sampai malam. Dan malam diawali dengan ghurubis syams. Malam itu diawali dengan terbenamnya matahari. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan kapan kita mulai puasa, kapan berakhir puasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian an-niyah, ya, kalau tentang niat maka dalilnya adalah Quran surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mengikhlaskan. Mukhlisin itu mengikhlaskan hanya harus berniat. Ya. Berniat ketika kita beribadah, berniat. Nah, begitu juga hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi ini rukun puasa. Jadi kalau ditanya rukun puasa ada berapa? 2. Kalau rukun salat berapa, Tio? 6. Ya. Sudah lancar ya? Apa semua rukun salat ya? Niat. Basuh wajah. Tangan sampai siku. Mengusap kepala. Membasuh kaki. Semua kaki dibasuh.
Sampai mana? Sampai sini. Sini apa ya sampai sini? Sampai apa namanya? Sampai mata kaki. Baru 5. Terakhir, kami bilang 6. Tertib. Ya. Nah itu rukun sholat ada 6. Kalau rukun iman ada berapa rukun iman? 6. Rukun Islam 5. Nah, rukun puasa 2. Ya, rukun puasa 2. Ya. Jadi semua ibadah itu punya rukun, ya, punya rukun. Nah, punya rukun, punya sunnah. Nah, kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad, punya rukun, punya wajib, punya sunnah. Ya, kalau Imam Syafi'i rukun, sunnah. Baik. Ini tentang rukun puasa, jadi ada 2. Pertama al-imsak, yang kedua adalah an-niyah. Ya, sudah 4:30. Baik. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kita sambung besok. Karena sudah 4:30. Semoga dipahami. Ya. Kita akhiri taklim kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.